saya Ahmad Azwaril dari kelas 2D4 LED dengan NRP 2324 600 100. Di sini saya akan mengerjakan tugas microcontroller terkait pengendalian GPIO modul PIC32 dengan software MPLAB XIDE versi 6.35. Kali ini tugas yang pertama adalah integrasi GPIO, di mana terdapat 5 buah LED dan 2 buah tombol. Lalu ada 3 mode penyalaan lampu yang diatur oleh tombol. Lalu untuk mode kedipan bebas. Maka dari itu yang pertama kita akan buat filenya terlebih dahulu. Klik new project, lalu microchip, applications project, next. Lalu pastikan sebelum Anda membuka MPLAB XIDE ini modul sudah tersambung terlebih dahulu ya ke laptop agar bisa terauto detect nanti. Seperti yang Anda lihat, untuk device-nya sudah auto detect PIC32 CM. Lalu untuk tool jangan lupa pilih yang ini, yang bawah. Setelah itu pilih compilernya, lalu klik next, lalu pilih namanya ya. Untuk di sini karena saya sudah bikin filenya sendiri, jadi untuk nanti terserah Anda bikin mau nama filenya apa. Lalu jika sudah, Anda klik finish saja ya. Tapi berhubung saya sudah buat, jadi saya silang aja. Jadi langsung setelah itu project akan otomatis membuka MCC, di mana pada MCC terdapat project grab. Project grab ini kita akan pilih sistem. Ini bisa Anda lihat sistem. Lalu Cortex M23 configuration, lalu perluas bagian stick secure, Anda centang, lalu perluas lagi enable secure sticknya, lalu Anda perluas lagi stick configurationnya. Saya perlebar sedikit. Lalu Anda enable interrupt. Oke, jika sudah, Anda akan membuka ini di bagian plugin ini ya. Jika sudah mengatur secure zone-nya, Anda akan membuka bagian plugins, lalu pin configuration ini Anda klik. Setelah itu Anda akan masuk ke bagian pin setting ini. Nah, seperti yang Anda lihat, untuk pin setting PA00 ini LED 5. Lalu fungsinya diatur ke GPIO ya. GPIO dulu, directionnya out, sama seperti PA67 ini juga sama, GPIO dulu, beri nama LED 4, arahnya out. Ini untuk penamaan harus sama ya, soalnya programnya juga beda nanti kalau tidak ikut kapital juga ini penamaannya. Lalu PA16 sampai 18 pun sama, LED 123, hanya perbedaannya hanya di situ saja. GPIO sama, arahnya sama. Lalu untuk PA19 dan PB23, nah ini PA19 dan PB23 Anda beri, untuk PA19 Anda beri nama SB2, yang PB23 Anda beri nama SB1. Fungsi sama GPIO. Nah, untuk directionnya ini in ya, sebagai input. Jadi switch nanti ini sebagai input untuk mengontrol mode kedipan LED tersebut. Lalu jangan lupa untuk Anda centang bagian pull up ini ya, hanya cuma bagian input aja ya. Jika Anda lihat untuk LED tidak saya centang, memang tidak dicentang ya, tidak bisa dicentang. Oke, jika sudah, Anda ke bagian MCC lagi, lalu Anda ke bagian device resource ini ya, project resource, Anda ke bagian project resource, lalu Anda klik generate seperti ini. Setelah Anda sudah melakukan generate seperti tadi, Anda ke bagian project ini, Anda pilih Haju 123 secure atau nama file Anda, terus secure, klik kanan, lalu pilih set as main project. Nah, setelah itu Anda perluas, lalu bagian ke source, lalu ke bagian ke main C seperti ini. Lalu saya sudah menyiapkan program, sebentar, di Ctrl A lalu Ctrl V. Maaf, sebentar.
seperti yang Anda lihat, saya dalam program ini diberikan library dulu ya untuk fungsi-fungsi yang akan dipanggil pada 4 baris pertama. Lalu pada kode-kode berikut dijelaskan deklarasi yakni LED 1 clear ini untuk mematikan LED, fungsi mematikan LED. Lalu untuk program yang pertama seperti yang Anda lihat, saya menggunakan kasus if. Jadi if dimana jika menggunakan case ya, menggunakan if dan case, yang dimana saya berikan case 1 seperti ini, lalu case 2 nya seperti ini, dan case 3 nya seperti ini. Jadi nanti untuk case pertama ini, yang case ini itu nanti lampunya itu akan menyala secara bergantian ya, secara urut, LED 1, LED 2, LED 3, LED 4, LED 5 itu secara berurutan gitu ya. Lalu untuk case 2 nya ini kayak lampu LED nya nanti itu berkedip secara berbarengan ya. Jadi semua lampu LED itu serentak nanti mati nyala. Lalu untuk case ketiga ini saya beri case dimana nanti lampunya itu nanti akan selang-seling ya, atau LED 135 itu nyala tapi LED 2 dan 4 itu mati seperti itu, dan sebaliknya dan seterusnya seperti itu. Untuk cara pengaktifannya, jika SW1 ditekan maka K1 ini yang akan menyala ya. Lalu jika SW2 ditekan atau switch 2 ditekan, ini case 2 yang menyala. Lalu jika switch 1 dan 2 yang ditekan secara bersamaan, maka case 3 ini atau yang mode selang-seling ini akan menyala. Jika Anda sudah memprogram semua hal ini, seperti berikut programnya, maka Anda bisa, yang pertama Anda erase dulu. Jika sudah, Anda ke tools, ke production, terus Anda ini pilih build main project ini, atau kalau clean and build main project juga bisa. Yakni tugas kedua ya, atau tugas nomor 2 yakni terdapat 5 buah LED di mana masing-masing LED ini, yakni LED A itu menyala tiap 2 detik, LED B tiap 3 detik, LED C tiap 5 detik, LED D tiap 7 detik, dan LED E tiap 11 detik. Jadi untuk yang pertama seperti tadi ya, Anda bikin file baru, atau kalau seperti saya menggunakan file yang lama tadi. Lalu untuk pin settingnya, Anda tinggal menghapus bagian switch saja. Jadi yang bagian SW tadi Anda hilangkan seperti ini. Jadi hanya tersisa PA16, 17, 18, lalu PA07 dan PA00. Jika sudah, Anda masuk ke MCC, lalu klik generate seperti ini. Nah, jika Anda sudah mengenerate seperti ini, Anda silang
Anda pergi ke bagian project, lalu cari source file lagi, klik main C-nya, lalu klik Ctrl A, Ctrl V seperti yang Anda bisa lihat. Jadi sama seperti tadi, namun kali ini masing-masing LED mempunyai tick counter ya, atau timer ya bisa dibilang. Jadi seperti berikut: periode kedip dalam milidetik untuk LED A sestel 2000 ml, interval B 3000 ml atau 3 detik, interval C 5 detik, interval D 7 detik, interval E 11 detik. Seperti itu. Ini adalah perintah untuk menyalakan ya, menyalakan LED setiap 2 detik. Jadi program akan mengecek jika waktu sekarang dikurangi waktu terakhir A menyala kurang besar sama dengan lebih besar sama dengan dari interval A, maka sama dengan nanti LED 1 menyala. Begitu juga seterusnya. Lalu jika sudah, Anda klik bagian ini, lalu make and program device main project. Oke. Jadi bisa dilihat ya, untuk LED 1, untuk LED 0 itu menyala setiap 2 detik, dan dari kelima LED tersebut frekuensinya setelah pergantian akan menyala. Dengan LED 4 itu paling jarang ya frekuensinya untuk menyala, karena urutannya tadi kan, untuk LED paling kanan itu setiap 2 detik, lalu LED paling kanan itu 0 ya, lalu LED 1 ini itu setiap 3 detik, LED C setiap 5 detik, LED D setiap 7 detik, lalu LED nomor 5 ya, nomor 5 setiap 11 detik. Seperti ini. Kita beralih ke soal nomor 3 ya, soal terakhir, yakni yang pertama terdapat 5 buah LED dan 1 buah tombol, di mana satu tombol ini nanti mengatur 2 mode penyalaan lampu LED-nya. Mode pertama itu nanti 5 buah lampu on 1 detik, lalu 5 buah lampu off 1 detik. Jadi secara periode on off itu 1 detik ya. Lalu untuk mode 2, LED A menyala setiap 2 detik, LED B menyala setiap 3 detik, LED C menyala setiap 5 detik, LED D setiap 7 detik, lalu LED E setiap 11 detik. Yakni yang pertama, pada pin setting seperti yang tadi, saya menggunakan project yang tadi dan hanya ditambahkan PB23 saja, dan lalu disetel sebagai switch 1 atau SW1 dengan fungsi GPIO, arahnya in, masuk ya sebagai input. Lalu Anda centang bagian pull up ini ya, dengan pull up Anda centang. Lalu jika sudah, Anda masuk ke MCC, langsung Anda generate lagi saja. Tunggu generate-nya selesai. Nah, lalu jika sudah selesai, Anda balik lagi ke bagian project, secure, cari main C-nya, Anda klik 2 kali, Ctrl A. Bentar, saya sudah punya program, Ctrl V. Nah, seperti ini. Setelah Anda mengenerate tadi, lalu Anda mencari program file main C, kita akan
deklarasikan dulu fungsi-fungsi yang akan dipanggil. Lalu setelah itu kita inisialisasi sysdig ya, timer start atau fungsi timernya. Lalu untuk itu kita setup atau atur untuk counter detik ya masing-masing LED. Kita pakai hitung ini. Lalu kita menggunakan mode if ya. If mode pertama, jika tidak pertama ya mode 2. Untuk mode yang pertama ini jadi bisa Anda dilihat untuk mode pertama semua LED itu on 1 detik, lalu off banyak 1 detik. Lalu dideklarasikan ya LED yang ada di pin setting tadi ini semuanya di set yang berarti dinyalakan. Lalu setelah dinyalakan menggunakan delay ya, delay sebanyak 1000 ms atau 1 detik. Lalu jika sudah delay jika sudah selesai maka akan dimatikan LED-nya, matikan semua LED. Fungsi ini akan mematikan semua LED. Lalu fungsi di bawah lagi akan diberikan timer lagi sebanyak 1 detik. Jadi terdapat waktu dimana ketika LED menyala ini akan terdapat timer 1 detik. Setelah 1 detik berlalu LED akan mati. Setelah LED akan mati terdapat sistem timer lagi. Jadi sesuai dengan soal tugasnya ya, dimana LED itu harus 1 detik nyala dan 1 detik harus mati. Untuk case 2 dimana untuk case 2 ini seperti tadi kita akan menggunakan fungsi if ini. Namun fungsi if ini akan diberikan terhadap masing-masing LED ya case-nya, karena periode nyalanya beda-beda setiap LED. Seperti contoh ini LED S setiap 2 detik, LED LED B setiap 3 detik, LED C setiap 5 detik, LED D setiap 7 detik, dan LED E setiap 11 detik. Seperti itu menggunakan fungsi if lalu break ya. Nah untuk pergantian modenya berikut menggunakan switch ya, switch mode seperti ini. Jadi di switchnya, di dalam switch ini terdapat fungsi case 1 dan case 2 ya yang dimasukkan ke dalam switch ini seperti itu. Jika sudah programnya jalan seperti ini maka Anda klik seperti berikut, lalu make and program device main project Anda tekan, lalu Anda tunggu proses memasukkan programnya selesai, lalu programming complete. Jika seperti ini maka program sudah berhasil. Seperti yang bisa dilihat, jika ini adalah mode 1 ya, ini setelah berhasil dimasukkan ke dalam mikro. Lalu jika SW1 ini saya tekan, Anda bisa lihat maka LED 0 mempunyai frekuensi berkedip yang lebih banyak ya daripada LED yang di sebelah kirinya. Seperti berikut. Ini adalah pertanda bahwa program yang kita masukkan telah sukses atau bisa berjalan. Oke. Ketiga soal di atas adalah penugasan saya terkait pengintegrasian GPIO ya di modul menggunakan software MPLAB XIDE. Jadi terima kasih, semoga bermanfaat. Saya Ahmad Azufal Kartanto, saya pamit undur diri ya. Selamat